Oke, halo selamat malam Sobat Pintar. Ketemu lagi nih sama Kak Febri di serangkaian acara sharing di rumah aja. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, aman, dan tentunya tetap semangat ya. Apalagi tetap semangat nih buat kalian yang saat ini sedang menempuh UTBK SBMPTN 2020. Semoga kalian bisa diterima di kampus dan jurusan idola kalian atau impian kalian. Dan tentunya tenang aja nih, karena di aplikasi Aku Pintar, kita juga bakalan nemenin kalian buat belajar, ada tryout, ada belajar, mengenali minat bakat, kepoin kampus kalian, dan semuanya bisa kalian coba dalam satu aplikasi. Nah, Sobat Pintar, kita kembali lagi nih di acara yang seru banget. Aku Pintar kepoin profesi dan jurusan. Pada malam hari ini kita bakalan membicarakan jurusan yang banyak banget dari kalian merequestnya, yaitu tentang psikologi. Baik dari jurusan psikologinya dan profesi terkait psikolog. Nah, Sobat Pintar tentunya udah nggak asing kan kalian mendengar profesi psikolog. Profesi yang mungkin malah justru akhir-akhir ini dengan adanya pandemi ini malah semakin meningkat juga karena semua orang di rumah, semua orang mungkin juga beban mental juga kan teman-teman. Biasanya ketemu sama orang, biasanya ketemu sama teman kerja atau kalau kalian ketemu sama teman-teman sekolah sekarang semuanya di rumah aja. Nah, tentunya profesi psikolog ini saat ini lagi booming banget dan kita bakalan berdiskusi sebentar lagi teman-teman bersama praktisi dan akademisi tentang jurusan psikologi ini. Bagaimana serunya nanti teman-teman kepoin ya bersama kita di live Instagram ini. Dan saat ini kita berbincang-bincang bersama praktisi psikolog kita yaitu Mbak Ajeng Reviando. Beliau adalah psikolog anak, remaja, dan keluarga dan juga aktif menjadi pembicara dan pengisi rubrik konsultasi psikologi. Kalau teman-teman tahu nih atau kepoin tentang dunia seputar psikologi, banyak banget loh Sobat Pintar. Mbak Ajeng ini disorot di berbagai media tabloid. Nah, ini Mbak Ajeng ini salah satu mungkin kalau bisa dibilang brand ambasadornya psikolog nih. Ya ampun. Oke, selanjutnya nggak kalah seru banget, nggak kalah keren, beliau bintang tamu yang kedua ini adalah ibu dosen kita. Selamat malam, Ibu Nanda Rosalia, MPSI Psikolog. Betul banget. Terima kasih. Selamat malam. Beliau adalah dosen di Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Selamat malam, Selamat Mbak malam, Ajeng dan Mas. Mbak Selamat Nanda. malam, Mbak Aje. Nah, Sobat Pintar, kita sudah ada dua narasumber yang super kece, beliau ibu-ibu yang cantik ini. Jadi maksimalkan buat bertanya apapun seputar keluhan kalian atau mungkin kalian pengen masuk Keluhan. jurusan keluhan. Curhat dong di sini kita. Atau keinginan kalian mungkin saya pengen jadi psikolog Kak. Atau cukup ini kuliah di S1 psikologi aja atau harus ada jenjang selanjutnya dan sebagainya bisa kalian tanyakan di kolom komentar ini ya yang di bawah ini. Nah, Sobat Pintar, kita bakalan melangsungkan nih, langsung ke narasumber super kece kita. Selamat malam, Mbak Ajeng. Selamat malam Febri, selamat malam Sobat Pintar. Sobat Pintar, asal kalian tahu ya, kalau tadi cerita-cerita di awal, Mbak Ajeng ini mulai spesialisasinya selain masalah anak atau keluarga atau klinis, beliau juga HR atau mungkin human resource atau SDM di perusahaan ya. Dan banyak banget istilahnya cakupan psikologi yang Mbak Ajeng ini kuasai. Sebenarnya gimana sih Mbak Ajeng awal mula bisa jadi seorang psikolog? Ini memang menjeburkan diri atau tercebur atau bagaimana ini? Jadi sebenarnya Febri kalau misalnya mau ngaku nih, dulu Mengaku sih. ya sebagai korban dicurhatin sama teman SMA aku. Oke. Beneran gitu ya. Jadi inget banget waktu kelas 1, kelas 2 itu banyak tuh teman-teman curhat, terus waktu kelas 3 udah mulai kepikiran kayaknya cocok nih jadi psikolog gitu. Saking banyak yang curhat, banyak yang kayaknya jadi pendengar yang baik lah gitu sebagai psikolog. Nah, mulai dari situ mulai kepikiran ya udah deh kayaknya cocok nih masuk fakultas psikologi karena ya memang seneng aja gitu. Waktu itu udah mulai ada passion-nya untuk menjadi seorang psikolog. Nah, tapi kan nggak seperti sekarang ya, informasi banyak banget. Kalau mau masuk jurusan tertentu nih ada Oh, aplikasi, betul, betul, betul. bisa tahu caranya seperti apa, yang dibutuhkan bagaimana. Kalau zaman dulu nggak kayak gini gitu ya.
Dulu itu sampai aku tuh nggak tahu loh kalau ternyata pendidikannya lama banget. Ada 4,5 tahun langsung. Jadi kalau Sobat Pintar pengen tahu, dulu zamannya saya itu kurikulumnya belum seperti sekarang. Kalau dulu itu masuk Fakultas Psikologi itu pasti akan menjadi seorang psikolog karena pendidikannya sampai 6 tahun setengah gitu. Nah, ketidaktahuan tadi membuat ketika masuk agak wow lama Wah, banget. kaget gitu ya, Mbak ya? Cuman ya sudahlah, memang panggilan jiwanya mau masuk psikologi sambil merasakan bahwa oh ternyata dengan kurikulum lama itu sebetulnya ada banyak ininya juga sih, maksudnya ada Baiknya juga. ya gitu. Jadi saya dapat 6 jurusan, bisa banyak macamnya gitu. Jadi kalau mungkin teman dan Sobat Pintar tuh kalau lihat mungkin bingung ya, ini sebenarnya Mbak Jul tuh nanganin apa aja sih gitu. Kayaknya bisa ngomong perusahaan, Semuanya nih. bisa ngomong tiba-tiba di ibu hamil, tiba-tiba bisa ke remaja, bisa ke mahasiswa, bisa ke kampus. Nah, itu dia tuh. Itu sebabnya karena memang dulu di kurikulum lama saya mendapatkan 6 jurusan. Beda dengan saat sekarang. Nanti itu bagiannya Nanda tuh untuk ranking ya. Wah, siap, siap. Ditungguin nih Sobat Pintar nih. Tungguin ya. Jadi kalau dibilang memang saya dari awal cita-cita utamanya itu masuk Fakultas Psikologi. Jadi bukan termasuk dalam Hima Salju. Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan itu bukan Oh, saya. oke, Himas Aju. Jangan Mas sampai Aju. Sobat Pintar jadi Himas Aju ya. Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Nggak boleh ya. Jadi kalau itu cita-citanya memang sebetulnya memang dari dulu pengen jadi psikolog gitu. Oke. Perjuangannya lumayan berat, tapi di sisi lain tentunya saya punya belief, punya Kepercayaan. kepercayaan dan nilai-nilai bahwa dengan menjadi seorang psikolog saya bisa membantu orang lain. Nah, yang kerasa banget nih di zaman sekarang nih waktu era new normal, New normal ini. Gimana nih, Mbak? aduh ceritanya seru banget nih sebenarnya, Feby. Satu, perubahan dan adaptasi yang paling utama dari diri sendiri ya. Kalau dulu kan kalau konseling on ground, tatap muka. Sekarang konselingnya online. Terus dulu kita seminar, talk show. Sekarang webinar, IG live, podcast gitu ya, yang semuanya dikerjain dari rumah. Nah, kita kita aja nih sebagai seorang psikolog tuh merasakan betapa perubahan ekstrim karena kan dalam waktu cepat dan singkat harus dilakukan, itu tentunya membawa juga perubahan-perubahan dalam diri kita, termasuk bagaimana harus bersikap, bagaimana harus beradaptasi, gimana caranya kita harus mampu untuk dengan perubahan yang sangat cepat ini kita harus bisa tangguh gitu. Harus ada namanya kalau di psikologi itu ngetopnya resiliensi. Jadi Apa itu? Apa kan itu? banget. Jadi kalau untuk menghadapi new normal tentunya adaptasi adalah kunci, Betul, betul. resiliensi harus dilakukan karena kita harus jadi orang yang tangguh, harus lihat nih perubahannya seperti apa, gimana menyikapinya, harus tetap tenang, harus bisa banyak belajar juga gitu. Yang tadinya saya gaptek banget nih, tadi aja ketahuan kan kalau rada gaptek, waduh tutup gitu. Tapi Tapi untungnya kurang beberapa detik sudah bisa gabung lagi ya, Mbak ya. saya jadi memang menjadi seorang psikolog tentunya penuh tantangan juga di dalam kita menghadapi new era ini, dan sebetulnya nggak new normal lagi nih sekarang. Kita masuk new culture dan harus jadi way of life gitu. Banyak orang tuh Oh, pengennya kan ya pengen balik lagi deh kayak zaman dulu gitu. Kayaknya enak banget deh kalau ketemu nggak usah pakai masker, nggak usah jaga jarak, nggak usah pakai protokol kesehatan. Tapi sepertinya kita harus membiasakan ini dalam waktu yang cukup lama gitu. Jadi nih Sobat Pintar, yuk kembangkan diri, harus bisa belajar yang cepat mengenai apa yang harus dikuasai di saat sekarang ini dan juga menyesuaikan dengan kondisi-kondisi yang ada. Kenapa demikian? Karena kita masuk ke new culture, the way of life. Gimana nih harus bisa jadi kebiasaan? Karena bisa jadi buat teman-teman tadinya masih pengen udah deh kayak dulu aja deh gitu. Pengen bisa pelukan nih gitu ya. Pengen betul. bisa tos-tosan kalau ketemu gitu ya. Tapi kok ternyata kita akan menghadapi ini dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga
perlu menyiapkan mental, harus tangguh juga, harus bisa menyesuaikan diri dalam waktu cepat. Ini hal-hal yang harus dimiliki supaya kita bisa menghadapi new normal ini dengan baik. Gitu. Wah, itu salah satu mungkin tips and trick menghadapi era new normal buat pelajar-pelajar di rumah juga nih, sobat pintar di luar sana. Dulu Nah, kalian ketika belajar harus datang ke sekolah, harus ke tempat-tempat bimbingan belajarnya, di benar. mana sekarang kalian juga bisa loh dimudahkan oleh berbagai aplikasi atau mungkin sistem pembelajaran. Benar. Termasuk kayak kayak gini di Instagram Live, kalian juga bisa belajar loh. Begitu Lumayan ya Mbak ya, Ajeng ya? kan, Banget. kalau misalnya dulu belajar tuh kayaknya harus pergi ke suatu tempat, terus punya waktu untuk transportasinya, di jalan, Betul. gitu kan ya. Kalau sekarang kita dimudahkan sebetulnya. Kita bisa belajar di rumah, kita bisa menambah pengetahuan maupun pengalaman kita dari IG Live, dari misalnya webinar, itu banyak banget kok keuntungan-keuntungannya. Jadi ingat, di dalam kesulitan tentunya tetap harus ada peluang-peluang baru. Jadi jangan khawatir, Wow. semuanya bisa dihadapin. Dengan curhat bersama Mbak Ajeng. Tetap curhat. Oh, Mbak Ya, Ajeng, kalau ya. boleh tahu nih, kalau boleh tahu, sebenarnya tugasnya seorang psikolog itu ngapain sih sebenarnya? Mendengarkan orang curhat, atau mengarahkan, atau membaca pikiran ini Mbak Ajeng? Nah, itu dia tuh. Harus digarisbawahi, psikolog bukan cenayang. Bukan, ya. Bukan Karena itu peramal. sering banget tuh orang kalau ketemu sama psikolog, terus kita langsung punya label bahwa, "Ah, duh, Mbak aja psikolog ya? Berarti bisa baca dong aku orangnya kayak gimana." Ya ampun, gitu ya. Sebenarnya Malah kita lama-lama. tolong ya, gitu ya. Nggak gitu juga kali ya, gitu. Tapi intinya sebetulnya kalau kita bicara ilmu psikologi itu kan ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Berarti dengan mempelajari ilmu manusia ini tentunya kita akan mendapatkan banyak hal, termasuk perkembangan-perkembangannya, bagaimana bersikap, perilaku, kepribadian, banyak hal yang bisa dipelajari dari psikologi. Jadi sobat pintar kalau misalnya masuk di jurusan psikologi, tenang aja, banyak banget manfaat-manfaat yang bisa diperoleh, bahkan ketika jadi ibu rumah tangga pun itu ilmu mengenai bagaimana mengasuh Wah, anak, betul betul betul. bener loh gitu ya. Pakai. Kepake. Nih ya, saya banyak bergabung juga dengan institusi yang terkait dengan public speaking, kemudian juga misalnya ada sekolah modeling gitu ya. Jadi gini, bisa dibilang yang namanya ilmu psikologi ini bisa dipakai di mana aja loh. Betul betul, Enggak sepakat melulu. sepakat Mbak Ajeng. Iya, orang kan banyak yang bilang, "Oh, berarti praktek ya, Mbak?" gitu. Enggak semua psikolog itu praktek, ya, satu gitu ya. Yang kedua, karena banyak banget bidang yang bisa ditekuni, termasuk misalnya menjadi HRD atau SDM di perusahaan, itu yang ngetopnya tuh biasanya itu. Mhm. Atau melakukan rekrutmen, asesmen, kemudian juga ada juga kita training gitu ya. Itu hal-hal yang banyak dilakukan sama psikolog, bisa nulis juga di kolom-kolom di Benar 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 media. benar. Saya pernah siaran tetap di suatu radio gitu ya, tiap hari Jumat tuh masih ingat gitu ya, mengenai program-program keluarga, terus habis gitu, kayaknya kalau pengalaman alhamdulillah udah banyak banget ya, maksudnya ke berbagai bidang yang mungkin dulu orang nggak kepikiran bahwa, oh ternyata psikolog bisa ya ke bidang itu. Entertainment juga bisa loh, jangan salah gitu ya. Mhm. Sepakat Banyak orang sepakat sepakat. gimana tuh caranya kok bisa ke arah sana? Karena memang banyak sekali bidang-bidang yang membutuhkan kemampuan psikolog ataupun ahli psikologi untuk bisa membantu orang lain ya gitu. Kalau kalau saya sih kembali ke belief-nya bahwa psikolog itu adalah bertugas untuk membantu orang lain, termasuk misalnya melalui konseling, melalui diagnosa, kemudian jangan lupa ada tes minat bakat nih buat teman-teman sobat pintar yang pengen coba di Aku Pintar kan kayaknya ada ya tuh tes minat bakatnya. Betul banget Mbak Mhm. Ajeng. Tadi mungkin linear dengan yang Mbak Ajeng bilang juga sebenarnya. Ketika mungkin dulu Mbak Ajeng ketolong akhirnya bisa masuk psikologi karena memang cita-citanya satu di situ, belief-nya di sana memang. Terus memang secara kemampuan dari kelas 2 SMA sebagai pendengar yang baik, tempat Bener. curcol. Dan sebenarnya mungkin Mbak Ajeng pun juga udah tahu kan sebenarnya bahwa data dari IDF, dari Indonesia Development Forum,
Mhm. 87% nih Mbak katanya mahasiswa merasa salah jurusan. Ya Hima Salju kan 80%. Oh, Banyak ya Mbak ya? banyak banget. Nah ini Sobat Pintar nanti bisa nyoba ini assessment di aplikasi Aku Pintar. Tentunya ini gratis buat kalian. Ada tes kepribadian, tes penjurusan, dan tes kemampuan. Wah Banget, keren. dulu nggak ada loh. Dan ini hasilnya langsung langsung Mbak, langsung otomatis dipencet submit atau selesai langsung keluar hasilnya. Wow, hebat banget. Kalau Mantap. dulu ada, nah itu dia tuh, kalau dulu ada mungkin bisa menghindar dari kemungkinan jadi salah jurusan ya. Hima apa tadi Mbak? Hima Saju. Hima Hima Saju. Himpunan Mahasiswa Salah Jurusan. Siap, siap. Oke. Jadi Oke. sebenarnya kalau bicara tes minat bakat itu harusnya dari SMP, mengingat SMP akhir ya, biasanya kita udah mulai bisa ya, bener nggak Nanda? Kalau SMP akhir tuh Betul, kita biasanya udah bisa udah melakukan kelihatan. minat bakat, karena nanti di SMA udah harus menentukan mau masuk IPA atau mau masuk IPS. Kalau baru tesnya di SMA tentunya agak telat sedikit ya, karena ya Betul, betul, nanti betul. udah dijurusin, terus gimana nih mau pindah jurusan kan nggak semudah itu. Nah, itu akhirnya Mbak Ajeng. Jadi di aplikasi kami juga membantu nih adik-adik yang SMP untuk nanti pemilihannya ke SMA. Ada Oh, IPA, IPS bahasa kayak gitu. Wow, nah itu cukup Termasuk SMK, Mbak Ajeng. ada semua. Betul, betul. melegakan ya, maksudnya kalau dulu saya mengalami, waduh gimana nih caranya mau masuk mana gitu ya. Kalau sekarang udah sampai ada aplikasinya gratis pula. Kalau dulu kita harus ke institusi yang melakukan tes minat bakat gitu. Wah, luar biasa Mbak Ajeng. Terima kasih penjelasannya luar biasa banget. Dan relate ini ternyata istilahnya materi malam ini dengan aplikasi Aku Pintar karena memang salah satu fokus kami bagaimana sih memaksimalkan potensi peserta didik yaitu siswa sendiri. Karena Hmm. tadi Mbak Ajeng sendiri juga udah tahu sebenarnya kegalauan memilih jurusan itu juga udah terjadi dari tahun dahulu kala, nggak kemarin-kemarin ya Mbak ya? Ya bener banget, banyak sekali ketika mau lulus SMA terus baru bingung, aduh mau masuk mana ya? Akhirnya seringkali kebawa sama temen gitu ya, maksudnya, aku mau masuk jurusan ini, ya udah deh ikut juga gitu, ya kan? Itu banyak loh, jangan salah. Luar biasa banget Mbak Ajeng, makasih Mbak Ajeng. Sama Ini seru banget terkait penjelasan seputar profesi dan akan langsung disambung. Ini kalau tadi profesi ini di ujungnya pendidikan. Nah, ini di pendidikannya. Kita langsung tuh, berdiskusi dengan Mbak Nanda Rosalia. Iya, halo Mas. Anda. Hai Mbak. Ini Keren gimana? banget ya Saya Mbak Ajeng. saya manggilnya Mbak Gimana nih? Nanda atau Ibu dosen ini? Kakak. Oh. Oh, Kakak. Oh, Mbak siap aja, Kakak. Mbak aja, Oh, Mbak, Mbak. Mbak. Kalau di psikologi mau Siap. apapun sama Mas. Mbak Nanda, ini Iya. kalau di luar sana kadang anak-anak apa ya SMA sekarang itu saya pengen menghindari hitung-hitungan. Ya udah deh, saya ngambilnya jurusan Psikologi psikolog aja. aja gitu. Aduh, ya ini kayaknya udah dari zaman dulu tuh kalau nggak mau masuk itu nggak mau belajar matematika gitu ya, statistik, kalkulasi, Pengennya ke masuk psikolog aja gitu ya, Mbak psikolog ya. aja gitu. Wah, jangan salah, Anda salah. Nah, Jadi sebenarnya heeh, apa sih Mbak Nanda yang heeh, dipelajari di psikologi sendiri? oke. Khususnya di Unika Atmajaya. Khusus di Unika Atmajaya ya. Jadi kalau tadi Mbak Ajeng udah bilang bahwa psikologi itu sendiri adalah ilmu yang mempelajari tentang manusia ya, termasuk nanti di dalamnya ada proses mental gitu ya, udah di apa sih kita belajar tentang motivasi, apa yang membuat seseorang itu melakukan suatu perilaku tertentu, itu semuanya supaya kita bisa jelasin serealistis mungkin gitu ya, itu juga perlu data tuh Mas. Jadi memang mahasiswa itu sudah Oke, pasti data. data gitu. Jadi udah otomatis kalau kita berbicara data ya pasti mahasiswa juga diajari untuk dilatih ya untuk cara berpikirnya dengan menggunakan juga pola pikir ya hitung-hitungan itu pasti tetap ada. Kita ada namanya statistik for behavior. Jadi behavioral gitu. Jadi jangan salah statistik itu bahkan ada statistik non parametrik, statistik parametrik gitu dan terus sampai nanti jenjangnya ada psikometri.
nanti jenjangnya ada lagi untuk membuat suatu alat tes atau konstruksi tes gitu, dan Wow. jadi kita tetap Oke. menggunakan hitung-hitungan tentu saja. Nah, ini Kalau nih buat ternyata sobat pintar untuk yang hanya semester loh, Febri. Kenapa kenapa, Mbak? bagaimana? Ya, kalau 4 semester. zamannya dulu 4 Iya, betul. semester. Masih ya? Betul. Ini Masih, Mbak. Kalau mau ini nih ya, skripsian juga harus lulus itu semua. buat kalian-kalian yang memilih psikologi karena menghindari matematika, mohon maaf, ini statistikanya banyak banget di Salah. sini. Tapi tentu saja Iya, iya, sebenarnya betul. nanti dibandingin juga sama mata kuliah yang lain. Kalau tadi dibilang, ya ini kan sebenarnya kita ada sisi biological-nya, kita juga belajar Betul, ya, betul. faal. Kalau nanti teman-teman kalau di Atmajaya FP itu kita punya kekasannya tersendiri memang peminatan. Jadi seperti pengayaan nih, kita ada 3 klinis, pendidikan sama PIO. PIO itu psikologi industri organisasi. Jadi untuk teman-teman yang udah di semester 6 itu ya seperti major minor. Majornya itu nanti yang di klinis akan ditambah lagi neuropsikologi. Nanti belajar tentang otak. Jadi jangan salah, IPA-nya juga masih tetap ada gitu. Jadi nggak full kita IPS semua, bermain di filsafat, ya bermain di sejarah aliran gitu. Itu tetap akan nanti diberikan juga. Wah, luar biasa. Bu Nanda, Mbak Nanda, Mbak Nanda. Kakak, Mas, tadi kan janjiannya kakak. Oh iya, iya, kakak. Oke. Ya. Tadi kalau di awal ngobrol sama Mbak Ajeng bahwa kalau kurikulum yang lama itu pendidikan S1 aja langsung 6,5 tahun. Mm-mm. Tentunya yang di pendidikan sekarang ada perbedaan juga. Dan Mm-mm. tentunya kadang-kadang nih Mbak Nanda, banyak yang pengen jadi psikolog itu gambarannya pokoknya lulus sarjana psikologi langsung jadi psikolog. Iya. Sebenarnya Nah, bagaimana sih Mbak Nanda sebenarnya jenjang karirnya seorang mungkin S1 psikologi dulu dan seorang psikolog itu sendiri? ke psikolog, oke. Jadi mungkin kalau mau jadi kayak Mbak Ajeng gitu ya, psikolog gitu, teman-teman yang lulus S1 biasanya lamanya 4 tahun ya gitu. Itu kurang lebih dikasih batasan sekitar 7 tahun. Itu teman-teman lanjut lagi S2. Kalau untuk jadi kayak psikolog seperti Mbak Ajeng, itu nanti S2-nya Magister Profesi Psikologi. Sekolah sekitar 2,5 tahun gitu. Nanti teman-teman akan mengikuti ujian keprofesian dan juga ujian dari fakultas gitu terkait dari si keilmuan magisternya. Nanti dapat gelar MPSI psikolog gitu, Master Psikologi dan Psikolog. Nah, kalau S1 saja itu jenjangnya ya tadi 4 tahun ya, lama studinya 8 semester. Lulus itu namanya masih sarjana psikologi, Mas, bukan psikolog. Jadi belum Oh, belum betul, betul. ada mendapatkan hak gitu ya untuk melakukan praktek psikolog gitu. Praktek psikolog itu seperti apa ya? Kayak Mbak Ajeng tadi ngelakuin konseling, melakukan psikoterapi gitu, atau melakukan assessment yang perlu diinterpretasi, itu belum boleh gitu, kecuali mereka nanti mengikuti suatu rangkaian dari luar yang sertifikasi-sertifikasi ya. Tapi tertentu sih, psikolog sendiri punya suatu kekasan tersendiri yang memang hanya psikolog yang bisa gitu. Iya, betul, betul. Mungkin karena banyak mungkin sertifikasi atau apa, saya rasa memang itu wajar karena yang diurusi ini adalah orang. Betul ya, Heeh, Mbak Nanda betul. ya? Bukan mesin atau alat yang bisa diapa-apain kayak gitu. Heeh, heeh. Iya, jadi ada tambahan lagi kalau jadi psikolog tuh ahlinya bukan hanya bukan hanya psikolog aja ya. Jadi ada namanya ilmuwan psikologi. S2-nya itu sains dan terapan namanya gitu. Jadi pun kalau mau jadi psikolog ngambilnya harus S2 magister profesi, bukan S2 sains psikologi gitu. Itu Jadi bedanya nanti bed- apa, Mbak Nanda? bedanya kalau Mm-mm. yang mengambil di S2 sains psikologi itu mungkin nanti arahnya lebih banyak meneliti ya. Jadi sumbangannya besar banget nih ke kami misalnya psikolog gitu. Jadi apa yang diteliti ini bisa menjadi bahan kami untuk kami melakukan sesuatu kegiatan, atau mereka pun juga sebenarnya sudah bisa juga untuk melakukan suatu intervensi tapi skalanya sosial besar gitu ya, bersama-sama. Oke, ternyata ada bedanya nih teman-teman. Jadi ketika lulus S1 psikologi tidak langsung menjadi psikolog, betul ya? Betul, Betul. betul.
betul, betul. Nah, ini mungkin buat meluruskan nih pemahaman-pemahaman di luar sana yang kadang bingung juga, gitu kan. Hmm. Mm. Bu Nanda, tadi Hmm. kan kalau di beberapa cerita nih, kadang anak-anak saya kemampuannya seperti tadi Mbak Ajeng, Uh-uh. suka mendengarkan curhat, mampu Uh-uh. mengasih Uh-uh. solusi. Dan Uh-uh. itu salah satu kadang yang jadi parameter anak-anak, "Oh, saya calon psikolog nih." Saya calon psikolog. Oke. Uh-uh. Sebenarnya kemampuan atau karakter apa sih yang harus atau mungkin malah wajib dimiliki oleh calon mahasiswa di jurusan psikologi ini sendiri? Oke, jadi memang kalau dilihat itu kurikulum kita, mungkin psikologi ya itu kan lebih banyak juga menggunakan indera ya, jadi observasi gitu ya, wawancara, terus kemudian active listening, banyak mendengarkan. Tapi itu bukan mutlak tuh Mas, gitu, bukan cuma sering dicurhatin tuh, berarti dia akan canggih di fakultas psikologi gitu ya. Tentunya nanti ada yang namanya, kritis ya, kemampuan berpikir kritis gitu, wawasan yang juga luas, karena tentunya nanti kita akan, banyak sekali belajar tentang berbagai macam teori. Jangan salah awal-awal tuh kita nggak langsung berhubungan manusia. Tentunya pasti akan diberikan, informasi mengenai teori-teori gitu ya, semuanya harus ngelotok dulu nih. Teori kepribadian, teori perkembangan manusia gitu ya, teori Wow, psikologi sosial, teori psikologi industri organisasi, klinis, itu semuanya dimakan dulu sama teman-teman, di semester-semester awal gitu, baru nanti kita akan berikan berbagai macam, mata kuliah yang isinya pembentukan skill gitu ya. Jadi itu nanti di, tengah tengah tahun sampai akhir, gitu. wah, luar biasa. Berarti Mbak Nana kalau kita bilang ya, namanya manusia kan selalu mengalami evolusi, baik dalam bentuk Mhm, peradabannya mhm, atau pola pikirnya. mhm. Termasuk kalau tadi kata Mbak Ajeng, ya ini kita sudah bukan new normal lagi, tapi apa ya, new new way-nya atau mungkin Way of after life. normalnya mungkin. Ah, Itu aftermath. berarti dari seorang psikolog sendiri atau mungkin seorang, yang lulus di sarjana psikologi ini memang harus selalu mengupdate keilmuannya berarti ya, Mbak, ya? Betul banget, harus. Seorang sarjana psikologi, eee, nanti kan kalau tadi Mbak Ajeng sudah bilang, itu bahkan di semua aspek kita kehidupan, itu ilmu itu tetap dipakai. Dipakai terus. Dipakai, bahkan kita juga cukup banyak variasi rentang lulusan kita itu akan kemana HR itu tadi dengan berbagai macam divisinya ya, mau training, mau talent management, mau rekrutmen gitu ya, OD gitu, organization development, belum lagi ahli-ahli marketing research gitu, kemudian ada lagi ahli-ahli intervensi sosial, itu jadi, tentu saja, teman-teman ini pasti, harus untuk supaya bisa mengikuti zaman ya sekarang kan, person juga bahkan udah mau menuju 5.0 ya, bukan 4.0 lagi gitu. Kita Betul. tetap harus ada human touch sih, tapi di situ walaupun kita, tetap bersama dengan teknologi ya, mengasisteni kita, tapi human touch itu tetap ada. Dan manusianya juga tetap harus, informasi juga tetap harus di-update, ya nggak, Mbak? Iya dong. Bahkan udah sampai sekeren Mbak Ajeng ini juga, seminar di sana sini. Karena perkembangannya sedemikian cepat. Bahkan kalau misalnya nih anak psikologi kan banyak yang bilang bahwa, aduh kayaknya harus kemana ya, mau jadi psikolog tuh harus praktek ya gitu. Sebenarnya nggak harus praktek juga sih, karena Mhm. kita itu ilmu yang bisa masuk ke berbagai bidang. Lini kehidupan ya, Mbak, ya? Betul. Wih. Wow. Mungkin tahu Mark Zuckerberg ya, yang nemuin Facebook. Betul, Itu betul. sebetulnya dia itu ambil IT, yaitu computer science, sama dia ambil minornya itu psikologi loh. Makanya dia bisa bikin yang namanya uh, pemetaan. Kalau di Facebook kan ada pemetaan Mhm, itu. Nah, mhm, orang Betul, tuh betul. kira-kira sukanya apa, kira-kira mau ketemu temennya gimana gitu. Sebenarnya itu ada ilmu-ilmu dari psikologi yang pastinya diambil bener. sama Heeh, Mark untuk dipakai di dalam artificial intelligence gitu. Sehingga mhm, kalau kita pilih sesuatu kita Sepakat, suka sepakat. muncul gitu kan. mhm, mhm. Itu dia tuh. Itu banyak yang nggak tahu. Padahal jebolan psikologi juga. Bangga Ini kita buat ya, Mbak. sobat pintar di luar sana, berarti buat wawasan nih bahwa lulusan, psikologi atau sebagai psikolog itu tempat bekerjanya, tempat berkarirnya atau berkaryanya sangat luas. Mhm. Bahkan entertain tadi udah dijelasin Mbak Betul, Ajeng, jadi ya artis betul. banyak loh, jadi artis, Oke, influencer gitu ya, sosial media, ahli itu banyak banget gitu.
mahasiswaku banyak sekali influencernya. Ini Mbak Ajeng nih, aduh sosok ini bukti Influencer nyata. atau selebgram berarti bukan? Aduh, belum. Selebgram. Aduh, saya salep. Salep. Berarti lupa Pakai B pakai. atau P, Mbak? Oh ya, Mbak Nanda, Iya. ini kan kadang masyarakat kita bahkan pelajar juga masih bingung nih sebenarnya Mm-mm. antara psikolog, lulusan Ah, psikologi dan seorang psikiater. oh, Dan mungkin nanti juga bisa dibantu dijawab sama Mbak Ajeng juga Ajeng ya. ya. Mungkin kalau dari Mbak Nanda mungkin dari sisi pendidikannya bedanya apa? Pendidikan. Ah, Kalau dari Mbak Ajeng mungkin dari sisi profesi bedanya apa sih sama Oke. psikiater? Mungkin kalimat yang paling tepat gini, kalau berpikir mau jadi psikiater, masuknya ke psikolog itu sudah salah jurusan. Jadi Udah salah, oke. udah salah. Karena memang kalau untuk jadi psikiater, S1-nya harus kedokteran gitu, dari dokter. Baru kemudian dia lanjut untuk spesialisasinya ilmu jiwa gitu. Dan itu pun nanti spesialisasinya kejiwaan. Jadi dokter dengan spesialisasi jiwa. Nah, kalau di psikolog S1 lulusan SPSI bahkan disebut psikolog bukan gitu. Jadi masih sarjana psikologi. Mau psikolog lanjut lagi S2, magister profesi gitu. Nah, Ini Mbak itu Ajeng Sobat nanti. Pintar. Jadi secara pendidikan aja udah beda ya Mbak ya? Beda. Titelnya beda. Titelnya sudah beda. Nah, kalau di dunia aslinya nih Mbak Ajeng, Iya, secara pekerjaan, Dunia dunia asli. asli. Tadi dunia apa ya? iya. Tadi dunia pendidikan. Apa tuh? Oke, itu sempat Lucu nih Mas Febri. saya bahas nih, Febri, di IG Live mengenai psikolog atau psikiater. Karena memang banyak orang salah gitu untuk mendefinisikan jurusan ini gitu. Maksudnya bukan jurusan, maksudnya profesinya itu sebenarnya beda sekali gitu antara psikolog sama psikiater, walaupun sama-sama menangani kesehatan mental, sama-sama menangani jiwa. Tapi yang paling gampang nih bedainnya, kalau psikiater itu bisa ngasih obat, dan biasanya memang memberikan obat. Kalau psikolog itu nggak akan ngasih obat, nggak boleh ngasih obat gitu. Walaupun kita tahu ya Mbak, obat itu Iya, ya. kita tahu misalnya efek obat tersebut. Ya. Kita dulu ada mata kuliah namanya farmakologi. Dulu sempat kesel juga nih, ngapain ya nggak ngasih obat kok disuruh belajar Tos, obat. Mbak. Tapi kita tahu bahwa ketika kita menghadapi klien, biasanya kita akan tahu apakah misalnya dia lagi ada pengaruh obat tertentu gitu, karena itu akan mempengaruhi bagaimana dia berperilaku saat konseling sama psikolog. Bahkan kalau penyebutannya nih, Febri, kita nggak bilang, kalau psikolog tuh nggak bilang pasien, tapi kita bilangnya klien. Kalau beda ya. bilang itu pasiennya gitu. Itu penyebutannya aja udah beda kalau nggak ngasih obatnya. Kemudian sebetulnya antara psikolog dengan psikiater itu bisa saling sinergi, mengingat ada banyak kaitan antara kesehatan biomedis sosial orang gitu dengan nanti bagaimana dia akan berperilakunya gitu. Jadi misalnya nih, kalau dari psikolognya udah lihat kayaknya kliennya udah butuh obat deh, mungkin dia akan kita refer ke psikiater karena siapa dia memang sudah butuh obat untuk menenangkan diri, misalnya dia kadang bisa butuh obat tidur, kadang bisa butuh macam-macam sih kebutuhan akan medisnya gitu. Kan ada gangguan psikologis kalau kita mungkin pernah dengar skizofrenia gitu, itu bahkan dia nggak bisa putus sama obat. Nah, ada kalanya saat klien kita sudah menunjukkan gejala gangguan kejiwaan yang membutuhkan medis, ya udah kita memang harus refer ke psikiater. Tapi tidak berarti nggak sejalan ya sama psikolog. Biasanya tuh jalan dua-duanya nih. Saya punya beberapa klien yang juga melakukan pengobatan dengan psikiater karena dia masih bersamaan, betul ya. Konselingnya sama psikolog, tapi obatnya dari psikiater itu juga bisa. Gitu. Nah, itu Sobat Pintar. Jadi walaupun nampaknya hampir mirip ya, psikolog, psikiater atau psikiatri, cuma secara pendidikan dan fokus pekerjaan berbeda. Cuma tetap bisa dalam satu paket ya, Mbak Ajeng ya? Iya. Satu paket. Oh, sinergi kali. Sinergi maksudnya. Sinergi. Paketannya beda itu.
Oke. Bukan paket hemat ya Mbak ya? Bukan. Paket komplit tapi. Oke, Mbak Nanda mungkin kita lanjutkan lagi nih dari Hmm, sisi, kalau dari kampus sendiri sebenarnya kalau dari Unika Atmajaya tentunya hmm, sebagai fakultas psikologi nih yang mungkin bisa jadi opsi bagi sobat pintar nantinya untuk Oke, melanjutkan kuliah di S1 baik pun nanti di magisternya juga ada ya, Mbak ada, Nanda di. ada, ada. Oke, Kalau kalau boleh tahu sebenarnya apa aja sih mungkin, kelebihan capaiannya. atau prestasi yang mungkin pernah didapatkan baik dari sisi mahasiswa, dosennya? Oke, ini kalau dilihat tuh banyak banget ya, mungkin bisa dilihat di websitenya. Cuman akreditasi dari FP Atmajaya sendiri untuk S1-nya kita A, kita mendapatkan A, kemudian untuk S2 magister profesinya kita pun juga mendapat A gitu ya. Jadi apa sih itu artinya? Ya hasil dari penilaian dari BAN PT gitu, kita masuk ke dalam kategori yang baik gitu ya. Terus kemudian kami juga di Fakultas Psikologi itu sangat-sangat me-encourage mahasiswa kami juga untuk bisa mengembangkan diri mereka bukan hanya di area akademis gitu, tapi juga di area non akademis. Dan itu juga turut mendapatkan prestasi gitu. Bisa juga di area akademisnya seperti mengikuti berbagai macam konferensi dari level nasional sampai level yang internasional gitu ya. Seperti ini ada contekan sebentar. Jadi ada partisipasi Saking dalam banyaknya prestasinya banyak, bingung. iya makanya saya pengen screen cap gitu, takut ditanyain semua gitu ya. Jadi, ada partisipasi dalam kegiatan conference gitu ya yang dilakuin, jadi Second International Seminar and Conference on Family and Consumer Issue, itu di in Asia Pacific, kemudian, mahasiswa kami pun juga presentasi untuk konferensi pengabdian masyarakat gitu ya. Terus kemudian dosen kami pun juga banyak sekali yang mendapatkan award, itu salah satunya di tahun 2019 kemarin mendapatkan Sardito Wirawan Sarwono Award gitu. Jadi memang dari mahasiswa dan juga dari tim pengajar kami juga ya konsisten ya memberikan suatu prestasi gitu, menorehkan suatu prestasi gitu pada Luar fakultas ini. biasa. Dan buat sobat pintar mungkin ini salah satu opsi terbaik ini buat melanjutkan di kuliah psikologi dan mungkin menjadi psikolog. Tentunya mungkin dalam waktu dekat ini juga bakalan ada pembukaan pendaftaran tentunya ya, Mbak Nanda. Iya. Jadi kalau, untuk dalam waktu dekat sepertinya sudah, karena mungkin kita mau masuk ke yang baru, Tahun ajaran baru. tahun ajaran baru gitu, awal September nanti, kita akan memulai tahun ajaran baru. Nah, bagi sobat pintar yang masih kepo nih, pengen lanjutin mungkin di Unika Atmajaya atau mungkin kampus yang lainnya, tentunya kalian bisa kepoin loh di aplikasi Aku Pintar. Karena dalam aplikasi kami ada fitur namanya Cari Kampus atau Kampus Pintar. Di sana ada Keren lebih banget. dari 1.800 kampus dan lebih dari 800 jenis jurusan ya. Jadi teman-teman bisa Mhm, kepoin di sana. Jadi tadi kalau tadi udah dapat, 1.800, iya bener-bener Mbak. banyak banget. Saat saat ini di Indonesia jenis jurusan itu ada 800. Banyak banget. Terus nih, Wah, Iya, ampun, serius. aku juga baru Banyak. tahu loh kalau sebanyak itu. iya. Oke, kita sudah memasuki sesi yang udah dinanti-nanti oleh Sobat Pintar yaitu Q&A. Kurang lebih nanti akan ada 3 pertanyaan, nanti misal ada sisa waktu kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan pertama langsung, wah nama akunnya dari @1indonesia_1. Wah, Kak Ajeng dan Kak Nanda, sebaiknya menjadi seorang psikolog itu cocoknya karakter introvert atau ekstrovert? Wah. Kayaknya nggak gitu-gitu amat juga ya. Iya. Masa sih Gimana gitu? tuh, gimana tuh? Mbak Nanda atau Mbak Ajeng? Mbak Ajeng dulu deh, Ya, kayaknya tuh. kayaknya Heeh. kalau misalnya kita bilang harus misalnya, wah kalau psikolog cocoknya yang introvert atau extrovert kayaknya nggak juga sih. Cuma Hmm. biasanya memang ada karakter-karakter tertentu, bahkan nanti Sobat Pintar akan tahu deh waktu masuk ke suatu jurusan. Biasanya orang yang masuk ke jurusan itu punya tipikal yang mirip gitu, Iya, ya kan? sepakat, sepakat. Sepakat kan? Misalnya nih kalau kita bicara jurusan psikologi, kebanyakan anak-anaknya tuh yang lebih tenang gitu ya. Ini sih saya ngeliat banget nih dibanding jurusan sebelahnya yaitu Fakultas Fisip gitu ya. Kayaknya anaknya lebih wah gitu. Itu Lebih lebih Tenang kenapa ya, hore-hore. Mbak? Kita lebih tenang kenapa ya ya, Mbak? itu bisa Tugasnya tenang banyak gitu. kali.
anaknya lebih apa ya, kalem gitu, gimana ya, kayaknya nggak apa ya, beda aja kayaknya tiap fakultas tuh biasanya punya tipikal karakter Ciri khasnya masing-masing. sendiri. Jadi bisa kelihatan Betul, betul. ini anak teknik deh, yang ini kayaknya anak ini nih, anak FISIP, yang ini anak sastra gitu. Nah, satu lagi nih, kemampuan untuk bisa observasi itu yang memang sangat dilatih sih kalau di Fakultas Psikologi ya, kalau menurut saya gitu. Jadi kita memang terbiasa untuk melakukan observasi dan analisa terhadap perilaku seseorang. Jadi itu sebabnya biasanya kalau udah jadi psikolog itu kita jadi mudah untuk bisa oke, yang ini karakternya kayaknya seperti ini gitu. Karena kebiasaan untuk melakukan observasi sama analisa itu sudah dipupuk bahkan dari waktu kita kuliah gitu. Nah, sama biasanya kalau menyangkut psikologi itu biasanya harus tekun ya, karena pelajarannya lumayan loh ya. Lumayan, aduh gitu kan. Pelajarannya nggak susah, tugasnya banyak, Pak. Siap. Sampai ibu dosennya lo curhat lo ini. Soalnya ibu Ibu dosennya dosennya. pernah jadi mahasiswa ini juga. Apalagi mahasiswanya. Siap. Menjadi mahasiswa. Jadi Oke. untuk Indonesia 1 sebetulnya bukan karakternya harus introvert atau ekstrovert, tapi memang biasanya anak-anak psikologi itu butuh untuk bisa tekun, harus bisa punya kemampuan observasi yang cukup baik, harus bisa berpikir kritis, harus juga biasanya sih awal-awal pendengar yang baik, tapi nanti akan ada fasenya, ada masanya. Terus kan kalau saya menjadi pembicara itu nggak belajar dari Fakultas Psikologi sih sebenarnya gitu. Jadi mungkin bisa buat masukan tuh buat kampus ya, Nanda ya, bahwa penting loh untuk bisa pada akhirnya kita mensosialisasikan peran psikolog ke banyak masyarakat, yang mengedukasi masyarakatnya itu tentunya Setuju. kemampuan untuk menjadi good speaker gitu. Karena Good ini speaker. terus terang nggak pernah dilatih loh di Fakultas Psikologi. Padahal tugasnya banyak presentasi ya, Mbak ya. Bener, harus ngobrol sama orang, harus bisa webinar ya nggak? Nah, ini ada pertanyaan satu ini yang mirip ini, mungkin mirip dengan saran dari Mbak Ajeng sendiri bahwa public speaking-nya perlu dilatih. Dari Ed Iza, apakah mahasiswa psikologi harus bisa public speaking? Nah, ini tadi mungkin Oke. salah satu saran dari Mbak Ajeng dan mungkin Mbak Nanda bisa bantu menjawab. Bisa bantu ya. Kalau harus bisa, ini kayaknya sadis banget gitu ya untuk teman-teman yang nggak terbiasa. Kok kayaknya langsung tutup gitu ya chance-nya ya. Tapi mungkin tadi nambahin punya Mbak Ajeng juga relate sama pertanyaan yang pertama, bahwa kayaknya nggak ada karakteristik tertentu yang kalau nggak ekstrovert nggak bisa jadi psikolog gitu ya, ataupun karena nanti pada kenyataannya teman-teman waktu masuk kuliah gitu, mungkin nanti kepribadiannya tuh akan tershaping juga kok. Jadi selama pengalamannya gitu ya, mengikuti perkuliahan, semuanya pengalaman-pengalaman yang didapatkan, misal pun tadinya takut untuk ngomong depan umum, nanti lama-lama jadi terbiasa gitu ya. Jadi kalau untuk bisa public speaking itu tidak mutlak, cuman memang tugas-tugasnya kami banyak sekali yang menggunakan harus presentasi dan tidak bisa diwakilkan oleh kelompoknya, anggota yang lain gitu. Jadi memang meminta anak tersebut untuk yang juga menyampaikan gitu, karena kan untuk kita bisa tahu komprehensinya ya. Jadi jangan takut sih kalau rasa bahwa kalau memang niat kita untuk belajar gitu, lama-lama kalau open gitu untuk terhadap kita bisa belajar kok dari orang lain juga kan gitu, dan kita memberanikan diri. Saya rasa sih ini walaupun bukan mutlak, tapi harus bisa dikuasain gitu ya, walaupun nggak sampai levelnya kayak Mas Febri, Mbak Ajeng gini ya. Tapi yang penting saya mah apa? message-nya masuk gitu ya, yang mendengarkan memahami gitu ya apa yang kamu pengen sampaikan. Saya rasa itu masih bisa lah gitu. Betul. Dan memang masuk banget sih tadi saran dari Mbak Ajeng juga, dalam artian memang ya namanya psikolog walaupun nggak harus ngomong di depan orang yang kuantitasnya sangat banyak sekali, setidaknya kan dia memang menyampaikan pesan langsung ke kliennya, betul ya? Mbak Nanda, Mbak Ajeng. Betul. Oke, selanjutnya ini sebenarnya banyak banget nih Mbak Nanda, ini mungkin di sisi akademis nih sering yang ditanyakan anak-anak SMK dari @indah_vida_. Kak, aku anak SMK, bisa nggak sih masuk jurusan psikologi mungkin maksudnya?
Bisa banget, Indah gitu. Jadi kan karena nanti kan kalau kamu masuk ke universitas tertentu, kamu harus lulus dulu ya dari persyaratannya. Tergantung kalau misalnya kamu ambil yang dibukanya awal-awal biasanya pakai nilai raport ya atau nilai akhir ujian akhir itu sudah cukup gitu. Kalaupun ada yang dari universitas memenuhi standar, kamu akan bisa masuk. Jadi di kami psikologi Ahmad Jaya itu tidak menutup untuk anak yang maksudnya bukan dari jurusan IPA atau bukan dari IPS gitu ya. Bahkan dulu pun waktu saya masih sekolah juga ada jurusan bahasa dan cukup banyak sekali gitu loh teman-teman juga dari kejuruan. Cuman memang tentu saja harus memenuhi si syarat administratifnya dulu ya dari si universitas. Oke, jadi buat Indah Vida, jadi nggak ada alasan nih buat istilahnya anak SMK nggak bisa jadi masuk di jurusan psikologi. Bahkan juga bisa juga mungkin bisa jadi psikolog. Sekeren Mbak Ajeng ini. Ya ampun. Ampun. Oh ampun, apalah aku. Oke, pertanyaan selanjutnya dari @astetik. Wah, orangnya mesti estetik banget nih. Banyak yang bilang beberapa dari mereka masuk jurusan psikologi karena pengen apa nih? Pengen berobat sambil jalan. Apa nih? Bener nggak sih? Sambil jalan. Oh, berubah jalan. Oh, bagaimana itu? Bagaimana itu? Berobat sambil jalan susah. Harus duduk ya Mbak Ajeng ya? Okay. Susah ya, bener ya Mbak ya, berobat sambil jalan. Baru enggak aku. Iya, saya baca sambil mikir apa tadi. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya gini, banyak orang merasa bahwa dengan masuk fakultas psikologi, dia itu bisa banyak juga mendapatkan ilmu mengenai kesehatan mental. Sehingga ada stigmanya itu adalah bahwa ini masuk psikologi karena mau nyembuhin diri sendiri atau karena mau lain gitu. Nah, itu disebut makanya itu pengen berubah jalan ya gitu. Maksudnya sambil kita kuliah, sambil kita nyembuhin diri gitu. Nah, itu bener nggak tuh Mbak Ajeng? Berdasarkan pengalaman ada benernya juga dan ada juga yang enggak ya gitu. Memang terbagi dua sih gitu. Antara yang memang betul dia pengen ada hal-hal yang dia tangani untuk bisa lebih sehat secara mental, dan ada juga orang yang sebetulnya dia memang sudah sehat tapi dia pengen membantu orang lain untuk di bidang kesehatan mental. Benar nggak Nanda? Oh, udah dari dulu berarti ya Mbak ya sampai sekarang pun juga masih banyak tuh ya. Apalagi kalau nanti ada mata kuliah kita udah mulai masuk ke misalnya pengantar psikopatologi yang sudah mulai masuk ke core-nya ilmu psikologi gitu ya. Mulai tuh keluar, wah saya ini kayak begini nih, ini saya nih sakit ini nih gitu. Saya pengen diobatin gitu. Padahal walaupun dosennya psikolog juga nggak bakal ngerahin sampai sana. Kan kita mengajari materinya gitu ya. Jadi kalau dibilang betul tuh mungkin masuk dengan berbagai banyak motivasi ya, tapi motivasi dia ini yang belajar walaupun itu misalnya tadi berobat jalan gitu, kepengen kenapa sih saya pengen jadi orang lebih baik lagi, atau mungkin dia juga memang cita-citanya menjadi psikolog. Saya rasa sih ini hal besar gitu ya. Jadi harus jelas dulu sih sebenarnya saya mau masuk psikologi itu karena apa, untuk apa, mau apa gitu setelah saya lulus gitu ya, supaya kita tidak terjerembab gitu ya, misalnya mau jadi misalnya mengobati diri sendiri, terus kalau sudah tahu kamu kenapa, terus mau apa gitu. Jadi masa mau keluar gantian kan? Masa mau keluar, saya udah sembuh gitu ya, saya sudah tahu gitu ya, mahal banget gitu sekolah, kuliah kan gitu kan, kenapa nggak langsung aja kemana gitu. Jadi jelas aja dulu gitu, mau ngapain sih, cita-cita saya apa sih, kenapa saya mesti sekolah psikologi sih gitu. Jadi mungkin ini tambahannya aja gitu. Memang banyak sih kalau di psikologi yang seperti itu ya Mbak. Ada yang lulus dan berhasil, ada gitu, tapi nggak banyak juga, nggak dikit juga tuh yang tidak gitu, dan di tengah-tengah kenapa-napa nih studinya itu begitu loh Mas, gitu, yang dikhawatirkan itu. Terima kasih Mbak Ajeng dan Mbak Nanda jawabannya. Ada pertanyaan nih terakhir dari @hendro Mardika. Mau tanya apa bedanya psikolog jurusan IPA dengan jurusan IPS? Ini mungkin berkaca dari contohnya ini
Bu Nanda di SBMPTN atau masuk yang perguruan tinggi itu ada yang psikolog yang dia harus dari IPA dan ada juga psikolog yang harus dari IPS. Itu pertama. Dan kedua mungkin ini lebih intinya adalah bedanya ini guru BK dengan psikolog. Mungkin kalau dari SBMPTN gitu ya, UTBK, antara psikologi yang ada beberapa fakultas memang yang meminta fakultas psikologi yang meminta harus dari jurusan IPA, dan ada juga yang memang meminta dari jurusan IPS. Jadi ini Betul. kadang-kadang membuat sobat pintar tentunya jadi bingung ya gitu, maksudnya saya mau masuk mana nih gitu. Berarti perencanaannya adalah kita harus sudah mulai berpikir lebih jauh. Jadi long term-nya tuh gimana sih, misalnya nih pengen kuliah di universitas mana, itu akan menentukan apakah fakultas psikologinya itu IPA atau IPS gitu. Jadi jangan hanya berpikir ya udah deh kalau misalnya fakultas psikologi mungkin ya udah mau masuk IPA atau IPS sama aja. Enggak, karena ada fakultas psikologi kalau kita bicara PTN ya, PTN yang memang maunya dari IPA, dan ada juga fakultas psikologi yang dari IPS. Jadi teman-teman harus sudah mendalami itu bahkan sampai ke universitas mana yang masuk dari IPA dan mana yang dari IPS gitu. Kalau tadi kan dari Nanda, bahkan kalau di Atma Jaya malah enak nih gitu, bisa dari semua jurusan masih bisa masuk fakultas Bisa, psikologi. Itu betul. jadi salah satu keunggulan loh, karena kadangkala banyak anak-anak ini sebetulnya bingung mau masuknya lewat mana gitu. Misalnya nih dari awal udah masuk IPA, ternyata universitas favoritnya atau idolanya nih nggak terima yang dari IPA loh gitu, ternyata terimanya dari IPS. Jadi buat sobat pintar, yuk cari informasi dengan tepat sehingga pada akhirnya sobat pintar juga nggak sampai memilih dan salah jurusan dari awal gitu. Pasti kan nanti belum apa-apa udah jadi kecewa duluan. Aduh, ternyata kalau di universitas tersebut dia nggak terima loh dari IPA atau nggak terima loh dari IPS gitu. Jadinya bekali diri dengan banyak informasi sehingga wawasannya juga makin luas. Iya, bisa ditambahkan. Jadi gini, kalau lulusan S1 psikologi itu sebenarnya ada juga yang nanti masuk ke sekolah dan menjadi guru BK tuh ada tuh, Mas. Gitu. Oh, Tetapi kalau untuk menjadi guru sendiri sepemahamanku juga harus memenuhi suatu sertifikasi ya kalau sekarang betul. gitu ya. Sebagai Jadi pendidik, betul. sebagai pendidik mungkin nanti masuknya menjadi konselor. Nah, konselor sama guru BK sendiri ini sebenarnya berbeda Beda. gitu. Jadi kalau di kitab di psikologi, konseling itu salah satunya ya, salah satu yang dipelajari di kurikulumnya psikologi. Nah, mungkin kalau di jurusan BK, bimbingan konseling, itu nanti lebih beda lagi pedagoginya, tapi dikaitannya ke konseling gitu. Jadi kalau di kita nih salah satu ya, Mbak. Gitu. Dan kita biasanya memakai konseling itu sebenarnya sebagai teknik intervensi gitu. Jadi sebenarnya basic untuk kita berikan ke mahasiswa ya yang masih sifatnya client center ya, jadi masih benar-benar hanya untuk mungkin peer counselor gitu ya, yang tarafnya masih basic gitu ya. Tapi kalau di kan nanti berbeda lagi gitu. Mungkin kaitannya nanti dengan pembelajar ya Mbak gitu. Jadi mungkin jadi memang ada certain issue yang sebenarnya distinct juga gitu, kalau didalamin gitu. Jadi lulusan psikologi apakah bisa jadi guru BK? Sebenarnya enggak. Betul, betul, Namanya itu betul. konselor biasanya di sekolah gitu. Jadi Benar. beda. Oke. Nah, itu yang pertama. Jadi teman-teman beda ya. Mungkin guru BK bisa juga jadi tempat curhat, tapi secara Betul. keilmuan dan profesi pada umumnya cukup berbeda. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng, Mbak Nanda. Mungkin sebagai penutup dan mungkin relate juga apa yang kami dari aplikasi Aku Pintar kerjakan dengan profesi Mbak Ajeng, lalu profesi Mbak Nanda juga sebagai dosen di psikologi. Mungkin ada saran ke kami sebagai aplikasi yang juga membantu nih dari sisi pengembangan potensi ke depannya bagaimana nih baiknya atau mungkin ada masukan yang lain. Nanda dulu kali ya. Ya, Hmm. boleh boleh Mbak Nanda. Kalau aku nggak ada kritiknya gimana? Aku pas baca ini kayak coba dulu ada begini. Jadi sebenarnya termasuk juga nih saya orang yang suka nanya ke BK juga nih jadi psikolog apa sih Oh, gitu. Jadi kalau ini kan bisa iya terinformasikan iya. ya. Bahkan kalau dibaca kalau aku buka tuh nge-scroll di IG itu juga ada profesi kedokteran gitu ya.
kemudian kemarin ya proses kedokteran Iya, gitu. betul, Ada juga kedokteran. dari profesi lain. Cuma mungkin apa sih, kalau boleh saran ditambahin lagi, mungkin profesi-profesi lain yang tidak mainstream. Oh, Jadi siap, bisa, siap. karena sekarang Laksanakan. tuh banyak sekali juga mahasiswa itu pengen jadi lulusannya tuh kayak entrepreneur gitu loh. Jadi dan entrepreneurnya tuh benar-benar misalnya dia mau menggandeng apa sih namanya, pengrajin mana gitu loh. Jadi wah ini juga Oke. ya gitu. Jadi kalau dibawa seorang yang dari keren apa sih ya, UKM gitu ya, atau mungkin pengusaha yang seperti itu, pengusaha muda keren juga tuh, inspiratif. Wah, terima kasih Mbak Nanda atas masukannya Iya, yang super sekali. super. Salam super, bukan? Ganti, selanjutnya ke Mbak Ajeng nih, boleh dong masukannya ke kami. Untuk masukan mungkin lebih ke tes minat bakat ya. Kalau tes minat bakat itu kan sebetulnya harusnya terus berkembang. Dan kalau mengingat tadi dengar ceritanya Mas Febri bahwa ada 800 jurusan, apakah memang si tes minat bakatnya tadi bisa membantu sobat pintar untuk bisa masuk jurusan-jurusan yang mungkin nggak ini ya, maksudnya belum terlalu apa ya, belum terlalu banyak Spesifik diketahui mungkin orang atau gitu. Miliar. iya, Banyak iya, tuh iya, betul, dari betul. 800 berarti banyak sekali nih jurusan-jurusan yang mungkin kita nggak tahu. Dan apakah si tes minat bakatnya tadi bisa membantu sobat pintar untuk bisa masuk ke jurusan-jurusan itu. Kadang banyak pertanyaan orang tuh kayak gini nih, ini tes minat bakat, terus bener nggak emang bisa masuk ke situ? Atau jangan-jangan ada banyak jurusan yang bisa diolah lagi gitu, dieksplorasinya seperti apa. Itu aja sih. Ya, terima kasih Mbak Ajeng dan kami juga mencoba sih dalam artian merumuskan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Tentunya ini biar generasi Indonesia nanti waktu di Indonesia Emas bisa lebih baik lagi, begitu. Amin. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih. Keren banget nih ngobrolnya sambil ketawa-ketawa tapi ilmunya dapat banget nih. Makasih Mbak Ajeng, Mbak Nanda atas waktunya Makasih yang Mas luar biasa Febri, Mbak banget. Ajeng. Dan terima kasih sekali lagi buat Sobat Pintar yang telah mengikuti seri live di Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan bersama Mbak Ajeng dan Mbak Nanda. Dan tentunya kita bakalan ada seri Aku Pintar Kepoin Profesi dan Jurusan yang lainnya seperti saran dari Mbak Nanda nanti. Kita bakalan ada di minggu-minggu selanjutnya. Jadi tetap pantengin di Instagram Aku Pintar. Semoga ini bisa jadi panduan nih buat teman-teman ke depannya dalam pemilihan, oke, kalau saya jadi psikolog atau sarjana psikologi, apa yang harus saya tempuh. Semoga ini bisa menjadi alat atau mungkin suatu jalan membantu buat sobat pintar di luar sana. Dan jangan lupa untuk tetap semangat, apalagi yang sebentar lagi bakalan UTBK lanjutan. Kalian harus banyak-banyak berdoa ya, semoga bisa diterima di kampus dan jurusan idaman kalian. Terakhir dari saya, terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat Sobat Pintar. Dah. Hai Sobat Pintar.